Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Husnia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Cilegon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.1 yang berisi kesimpulan dan refleksi dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam kesempatan program guru penggerak ini, saya masih dibersamai dan dibimbing oleh Ibu Tias Dewi selaku pengajar praktik dan Ibu Pipit Herawati selaku fasilitator. Dalam filosofi menghamba pada murid, konsep dasar filosofi menghamba pada murid menekankan bahwa guru harus murid sebagai subjek yang aktif dalam proses pembelajaran. Guru harus memahami kebutuhan minat dan karakteristik unik setiap murid untuk dapat memberikan bimbingan yang sesuai. Beberapa prinsip penting dalam filosofi ini antara lain memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada murid, menghargai perbedaan individu, memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, dan menjadi teladan yang baik. Untuk pertanyaan pemantik dalam koneksi antar materi ini, ada 3 pertanyaan yang menjadi dasar dalam pembuatan koneksi antar materi saya. Berikut pertanyaannya. Dan untuk menjawab pertanyaan tadi, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, peran guru lebih dominan dibandingkan dengan peserta didik. Kedua, peserta didik kurang aktif dan termotivasi dalam pembelajaran. 3, kurang memahami karakteristik peserta didik. Dan keempat, merasa gagal bila ada peserta didik yang tidak mengerti dan tidak tuntas. Yang kelima, fokus utama saya adalah suasana kelas yang tertib, disiplin dan peserta didik tuntas dalam pemahaman. Dan yang keenam, fokus pada pencapaian hasil, bukan pencapaian proses. Secara pribadi, saya merefleksikan dalam pembelajaran student center dan perubahan diri. Pergeseran mindset dalam mempelajari filosofi menghamba pada murid dan konsep pembelajaran student center telah mendorong saya untuk merefleksikan dan mengubah mindset saya sebagai guru. Dalam hal peningkatan pemahaman, saya kini memahami dengan lebih baik pentingnya menempatkan murid sebagai pusat pembelajaran dan memberi mereka ruang untuk terlibat aktif. Secara komitmen, saya berkomitmen untuk menerapkan pembelajaran student center di kelas saya dan secara berkelanjutan mempelajari serta mengembangkan pendekatan ini. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan memberikan stimulus dan apresiasi. Yang kedua, memberikan kesempatan dan kebebasan pada peserta didik dalam mengeksplorasi dirinya sesuai bakat, minat, dan kreativitasnya. Yang ketiga, terus belajar memahami karakteristik peserta didik dengan lebih mendekatkan diri pada dunianya, memberikan apresiasi dan meniadakan punishment. Yang keempat, memberikan kenyamanan kelas, menciptakan pembelajaran kreatif dan inovatif yang menumbuhkan minat belajar. Penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, tidak lagi menuntut, namun menuntun. Dalam hal ini menerapkan sistem Among. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya. Dan keempat, pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Serta yang kelima, menerapkan konsep merdeka belajar, mengintegrasikan sesuai pencapaian profil pelajar Pancasila. Rencana tindak lanjut untuk penerapan pembelajaran student center di sekolah dan di kelas saya antara lain adalah sosialisasi konsep, perencanaan pembelajaran, pengembangan kapasitas guru, dan monitoring dan evaluasi. Harapannya adalah pemahaman bersama tentang pembelajaran student center, implementasi pembelajaran yang sesuai dengan filosofi ini, peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran student center, dan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi di kelas. Pembelajaran student center, manfaat dan dampak positifnya saya bisa sampaikan dalam hal peningkatan motivasi. Pembelajaran yang berpusat pada murid meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid dalam proses belajar.
Dalam hal pengembangan potensi, murid memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan untuk mereka secara optimal. Dalam hal keterampilan kolaborasi, pembelajaran student center mendorong pengembangan keterampilan kolaborasi dan komunikasi murid. Dan kemampuan berpikir kritis, murid dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, dan memecahkan masalah secara mandiri. Kesimpulannya, sintesis pemikiran Ki Hajar Dewantara dan pembelajaran student center. Filosofi menghamba pada murid yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara sejalan dengan konsep pembelajaran student center. Keduanya menekankan pentingnya menempatkan murid sebagai subjek aktif dalam proses belajar, serta peran guru sebagai fasilitator yang membantu murid mengembangkan potensi terbaiknya. Penerapan dapat memberikan banyak manfaat, seperti peningkatan motivasi, pengembangan kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan kolaborasi murid. Namun, tidak dapat dipungkiri terdapat tantangan dan hambatan yang harus diatasi, baik dari sisi perubahan mindset guru maupun dukungan sistem. Sebagai penutup, komitmen dan langkah-langkah ke depan, melalui proses pembelajaran dan refleksi dalam modul ini, saya memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan filosofi menghamba pada murid dan pembelajaran student center di kelas saya. Langkah-langkah yang akan saya lakukan ke depan meliputi sosialisasi konsep kepada rekan-rekan guru, perencanaan pembelajaran yang berpusat pada murid, peningkatan kapasitas diri melalui pelatihan, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Saya percaya bahwa dengan pendekatan ini, saya dapat membantu murid-murid saya untuk mengembangkan potensi terbaik mereka dan menjadi pembelajar yang mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Komitmen ini langkah awal dalam perjalanan saya untuk mewujudkan transformasi pendidikan yang berpusat pada murid. Demikian koneksi antar materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.